Jadi gini, Dede sama kakak itu kan kakak selalu bilang kalau ditanya enggak kok nggak pacaran. Emang enggak kan? Iya. Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh kakak bilang, enggak deh, nggak bilang kemarin. Kakak tuh iya banget. Cute banget sih berdua nih. Cute. Ya sebagai bentuk komit Dede sama kakak sih tepatnya. Itu muter-muter benar tadi harusnya. Itu yang mereka pengen itu jawaban itu. Cuma gue agak rada bingung ya, karena sejauh ini hubungan gue sama kalian, bahkan beberapa gue udah kenal udah lama dengan gue, dan emang bahkan ketika wawancara pun gue selalu selingin dengan bercanda gitu kan. Terus kenapa ketika gue nggak tahu ada orang-orang baru di situ yang gue nggak tahu siapa mukanya, gue nggak tahu, ada yang provokasi juga kemarin. Terus ngatain gue, menurut laporan teman-teman gue, dia ngatain gue artis panemuka segala macem lah. Ya sebenarnya gue sih biasa aja sih gue pribadi, cuma gue agak rada bingung sih kenapa gue nggak tahu kesalahan gue apa. Gue pas gue mau klarifikasi minta maaf terkait dengan apa yang terjadi yang sebenarnya gue gak ketahuin, tapi kalian malah kabur. Terus gue samperin malah kabur, malah ngambek ya, dan akhirnya gue inisiatif untuk mau hubungin salah satu teman gue, dan akhirnya kita niat untuk klarifikasi lah, maksudnya untuk gue juga pribadi, mungkin pihak agensi juga minta maaf mungkin atas apa yang kalian ngerasa, beberapa ngerasa mungkin tidak dimanusiakan gitu kemarin. Dan ya karena gue sendiri nggak tahu menahu, bahkan ketika hujan juga gue bilang sama Kobas kenapa nggak dibawa aja ke dalam gitu. Tapi karena memang situasinya lagi hektik banget, kalau lagi pada rame, jadi ya kejadiannya gitu aja, cepat banget gitu terjadi gitu. Gitu kurang lebih lah. Sempat curhat ke Dede nggak sih kemarin? Apa? Sempat curhat ke Dede nggak sih? Gua biasa curhatnya ke mama Dede. Cuma biasa Cing Abdel yang ini Nana dulu. Mungkin dari kemarin Bang Bi sendiri tahu kejadian kemarin seperti apa sih? Kebetulan karena Dede juga kemarin pas lagi nggak datang karena emang ada acara, kakak cerita ada miskom nih Dede. Kakak cuma ya minta doanya aja, semoga semuanya baik-baik gitu. Itu doang sih. Habis itu malamnya Dede langsung tahajud tuh mau doain saya. Biar jadi apa nih? Waduh. Siapa yang kurang ucap? Mungkin Kobas mungkin sedikit ada tanggapan soal kemarin. Nah kalau yang kemarin saya udah klarifikasi kan, kesalahan murni di saya sama Christopher, karena kakak datang itu pikirnya untuk langsung datang, maksudnya untuk setelah itu baru media, baru fans. Memang kesalahan kita nggak antisipasi begitu banyak media, begitu banyak national lover. Nah itu terus kemarin kan saya juga udah, memang salah kita lupa kasih makan minum karena kebingungan kan Satpol PP dan lain-lain. Tapi kan teman-teman media tahu lah waktu acara kemarin pas tanda akte kan datang ke kantor sampai kakak bela-belain kasih waktu ya. Kalau nggak salah ada beberapa teman tuh malah naik ke lantai 2 saya, padahal nggak boleh media masuk ke lantai 2. Kakak udah nggak apa-apa. Nah, berarti kan harusnya kakak bilang ini sangat ramah dengan fans ya. Sampai bela-belain kasih, mungkin ada yang lantai 2 waktu itu, siapa, ada beberapa dari Trans 7 juga kalau nggak salah. Waktu itu diwawancara tentang lagunya yang trending. Saya ingat banget itu, iya. Ada 5 media atau 6. Makanya kemarin itu memang saya udah revisi, salahnya banyak di saya karena kakak itu cuma datang maunya nyapa fans udah, karena kita persiapan ya. Karena saya juga lagi bingung kok, maksudnya ada orang tua saya juga kan, Iya. jadi harus melihat orang tua Ya saya. makanya saya kemarin nggak Pastiin sempat juga. ngomong, nggak sempat ngobrol, saya udah minta maaf, saya kejar-kejar sampai sana kan. Teman-teman masih ngambek, kejar sini ngambek lagi. Ya udah, tapi intinya kita udah hadir, kita udah jelasin dari manajernya, terus dari kakak juga harusnya udah clear ya masalahnya. Mungkin support lagi ke kakak, kan yang salah bukan, yang salah kita, manajemen operasional kita memang. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, itu aja sih kalau dari saya. Kalau saya tambahin, kalau menurut aku sih juga nggak terlalu salah pihak Raja sih sepenuhnya sih. Kita juga nggak tahu kan kalau kondisinya akan hujan. Ya, kita nggak tahu. Itu alam. Kita nggak tahu karena semua orang itu kita temuin, kita ada yang nggak kita kenal, semua wrestler kita nggak kenal. Jadi kita ngejaga dia udah pasti mereka punya sikap masing-masing cara menerimanya. Dia terima untuk kita kasih space atau tidak sebenarnya itu.
saya juga tidak mau menyalahkan pihak Raja Sis sepenuhnya karena menurut kita dia sudah men-treat kita dengan baik gitu. Cuma emang kondisinya kita nggak tahu kalau akan sahamnya itu, dan mungkin karena timnya kurang terlalu banyak jadinya tektokannya kurang deg-deg gitu loh. Setuju. Ya kan? Karena menurut aku pun kalau seandainya tidak ada kejadian penunjukan tangan kemarin, itu nggak akan sepecah itu kejadiannya. Tidak akan ada teriak-teriakan seperti itu. Coba ketika saya keluar pengen menengahi dan tiba-tiba saya minta maaf, kenapa saya ditunjuk? Lo kan yang nunjuk-nunjuk. Lah, bukan. Gue kan habis dari dalam. Betulan. Gue kayak bingung sendiri kan, tapi gue mencoba untuk kayak oke, gue mencoba untuk membawa vibe-nya lebih positif dan akhirnya gue minta maaf. Karena menurut gue, ayolah, kita ini sama-sama kerja, sama-sama butuh, sama-sama saling membutuhkan. Gue butuh media juga butuh berita dari kita. Kita butuh cerita yang positif dari media, dan media juga butuh vibe positif dari kita. Kayak jangan mencoba untuk playing victim di antara semuanya. Gitu. Jadi jangan coba untuk baperan. Bukan berarti kadang kita menolak tidak pengen diwawancarai gara-gara kita marah om. Itu bukan kita banget. Cuma terkadang kita kejar-kejaran waktu gitu. Ya kan kalau seandainya udah clear kayak gini, kita kan kayak ya enak, mau bahas apa juga, gue suruh jawab aja. Mau bahas tentang nikah, gue jawab aja lah, gue kagak mengurus soal. Gitu, ya kan? Oke, pertanyaan lebih seru yuk. Oke, gimana kan tuh? Hah? Dia udah serius 2. Gimana? Dia udah asik aja. Cincin kemana cincin? Tukeran cincin Cincin. Dia tadi bisik-bisik saya ini rame banget nih, mau tawuran apa gimana nih? Pak Camat tetap datang, mungkin ada apa? Ya kalau Pak Camat itu memang awalnya undangan. Makanya saya berapa kali kalau ada kerumunan takutnya pas Pak Camat datang kok kerumunan, malah dia nggak jadi undangan, malah nanti jadi marah beliau kan, ya kan? Pak Camat mau tanda tangan itu Pak. Anjing, gue demen nih diserang-serang gini nih. Oh, gitu. Kok nggak? Kemarin mau ngurus KTP saya. KTP Dede ya mau dipindahin ke sini. Kenapa? Kemarin kan sempat dikasih surat peringatan ya? Ada peringatan. Enggak, bukan peringatan, tidak ada. Apa tuh? Itu bahwa dia menyatakan bahwa kita harus taat protokol aja. Coba di sana dicek aja. Oh, berarti Nggak itu ada. yang kemarin itu ditempelin cuma pemberitahuan Di bawah protokol kesehatan, tidak ada namanya digerebek, tidak ada itu enggak ada. Karena memang Pak Camat sama Pak Pamungkas itu undangan saya. Tunjuk ke surat himbauan. Iya, karena undangan karena saya makanya kemarin saya agak ngomong jaga-jaga takutnya pas dia diundang kok kerumunan malah dia nggak jadi datang, makanya awalnya terakhir dia nggak jadi datang. Pak Basuki mendingan saya ini aja lah, bubar aja, dari takut malah nanti menjadi apa polemik lagi gitu. Itu aja sih poinnya. Jadi yang wajib putih itu siapa Pak? Itu relawan COVID. Makanya itu kan kita takut, dan memang dia kan orangnya tegas gitu. Dia apa kalau nggak salah Satgas COVID. Bukan manajemen Bilar ya? Bukan. Makanya mukanya mungkin mirip sama bukan. Mungkin loh. Saya mix Jerman loh. Bapak Jerry Mama Mandul. Enggak, Beda lah kulitnya. Iya. Saya kayak Chico Jericho gini. Eksotik gitu ya? Oh iya, eksotik gitu loh gua. Dari Persik lewat loh. Oke, Bilan, gimana Bilan? belum Belum jawab tentang cincin kemarin yuk. Cincin gimana cincin? Lanjutannya? Tolong diperjelas. Oh. Jangan ngasih biar sekali ya. Dia kasih kasihan. Sebenarnya Sekali mendayung. Ini tangan kalian coba diangkat lah dua-duanya biar nggak salah Betul. paham. Aja. Habis dikasih kan nggak dipanggil Resti. Ini kan berita bahagia. Iya dong. Ben, tangan. Ya itu bentuk apa ya? Ya kakak ngasih hadiah aja sih buat Dede waktu itu. Ya kan? Iya. Dan juga saya minta bayaran juga kan, sebenarnya jualan saya. Cocok. Minta difotoin gitu ya. Posting di story ya. Gitu kan? Ya itu sebenarnya cuma bentuk hadiah doang sih. Nggak ada ya nggak ada maksud apa ya. Masa. Di dapur. Masak lagi. Bisa ditunjukin nggak cincinnya? Enggak, sebenarnya ngasihnya udah seminggu pas Dede ngepost sih. Iya kan? Iya, Apa iya. 4 harian ya? Iya, nggak tahu. Ya gitulah pokoknya. Udah lama, udah lama, tapi Dede baru story-nya pas hari itu, pas emang kebetulan sekalian Dede juga foto sama kakak. Jadi gimana? Tunjukin dikit Dede. Coba. Kebetulan lagi nggak dipakai. Dede simpen dulu. Lihat tadi ada sebelah kanan kayak cincin tuh. Wah ini bukan, kalau yang kanan mah. Kanan apa? Coba dong. Kalau kanan cincin yang dikasih bapak. Oh, Cincin yang dikasih bapak dari Dede. Bilang.
Bukan. Oh, bilang. Kalau cincin bapak ada, gue cincin bapak juga tuh berbapak. Giok ya. Baju tabet Thanos. Apa? Nyangka gak kalau itu buat hadir tapi ternyata apa? Lu malah pengen lebih gitu. Lu ada pikiran gitu kayak gitu. Pengen lebih apanya nih? Dikasih cincin itu karena dia. Oh, pengennya emang Maksudnya pengen cincin yang lebih mahal gitu. Iya. Sama lu maksudnya apa lagi? ya kalau Dede sih apapun itu selalu disyukuri, termasuk dengan kakak udah ngasih aja itu udah yang, hah ini maksudnya apa nih, makasih ya kakak gitu. Terus saya jawab, enggak ada maksud apa-apa kok, terima aja udah. Bisa dibilang itu pengesahan nggak? Ya pengesahan doang, lu serius gitu. Jadi gini, Dede sama kakak itu kan, kakak selalu bilang kalau ditanya, enggak kok, nggak pacaran. Emang enggak kan? Ya. Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, enggak bilang kemarin. Kakak tuh iya Cute banget sih berdua nih. ya sebagai bentuk komit Dede sama kakak sih tepatnya. Itu muter-muter benar tadi harusnya. Itu yang mereka pengen itu jawaban itu. Bang B, mungkin Bang B ngasih cincin ke wanita tercantik di Asia gimana? Cincin ke wanita Gimana? Sasi lah, dunia kok. Lima, gimana? Dunia Aira. Bener itu. Nyangka nggak deh? Enggak, Dede aja. Ini orang pada hewer ngomongin Dede, kenapa ya? Ada apa gitu? Pas diliatin, ada yang kirim linknya, Dede selamat ya Cie, jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah? Apaan ini, bohongan kali? Gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya, ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, nih beneran loh itu nggak bohongan. Ah ya udah, alhamdulillah aja. Walaupun banyak. Tapi kamu ngerasa lebih pantas nomor 1 ya? Lucu nih. Tapi kan biasa sekali. Nah, tapi lu nangka gak dia? Masa lebih Enggak lah. Ya kan gua aja nggak tahu itu penghargaan apa. Ya dibilang nyangka ya gua selalu percaya dia tercantik memang. Bila kalau ini kan kalau dari voting itu kan mereka bilangnya memang tercantik per-5 kan. Nah kalau menurut saudara sendiri, poin apa nih yang dilihat kecantikan dari Lesti mungkin? Sebenarnya Poin apa yang dilihat dari cantik itu sih universal ya, sudut pandangnya luas. Cantik secara fisik, cantik secara dari inner beauty-nya, secara dari berbicara aja banyak wanita yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya, dari memang penilaian juri, dan akhirnya dia nomor 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita ditanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang lebih eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Yang spesifik mungkin apa? Ada receh lagi gimana nih? Mungkin secara spesifik apa? Senyumnya kah? Atau Gingsulnya apa? Gingsulnya? Kan gingsulnya udah mau dihilangin. Kan pakai level. Air Lesti memutuskan memakai behel. Rizky Bilar kecewa. Tagline macam apa itu? Tapi bagus. Saya nggak kecewa kok Lesti memakai behel. Saya setuju. Kenapa? Enggak, ya kakak setuju dengan apapun yang kamu lakukan. Ah? Enggak ada gue bilang nggak setuju. Wah, tuh jangan gitu tuh. Nah, ini halalnya di awal tahun bulan berapa? Apa? Untuk dihalalin. Ya, tergantung disetujui sama BPOM. MUI kali. MUI ya. Ntar yang spesifik. Makasih. Kecantikan dari Lesti apa nih? Lu lihat dari apa? Dari apanya? Latihnya, Senyumnya, senyumnya yang membuat Gak ada kan? Atau suaranya? Suaranya. Bukan suara Dilan lah. Oh iya. Merendah aja ya.
Ya, Dedi kan memang cantik. Inal cantik, manis, dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu. Dia mungkin nggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, insya Allah punya suara yang bagus pula gitu. Dan banyak hal lah yang bisa membuat Lesti ini pantas untuk menjadi sosok panutan lah buat wanita-wanita lainnya. Tuh kan senyum aja bagus banget. Sama gula manis mana? Sama gula. Gula tetap. Oke, tanggapan ayah, ibu gitu terkait kamu jadi wanita cantik di dunia seperti apa? Nah, sebelum. Kalau mama sama bapak mah selalu jadi orang pertama yang selalu bangga dengan apa yang sudah Dede capai sih, termasuk dinobatkan kemarin itu. Tapi kita mah pas Dede misalkan lagi teleponan atau whatsappan, cie mama, Dede dinobatkan jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia loh, mama bangga nggak gitu-gitu, jadi bahan bercandaan. Tapi Terus, syukuran kemarin kalau nggak salah di rumah. kok bapak lebih tahu dari ibu saya dan bapak saya ya? Ya bangga lah, alhamdulillah responnya juga baik. Lah kemarin sempat bercandain, padahal ada yang lebih cantik daripada Lesti, ini gimana? Bercandaan kamu yang kemarin, yang kayak kerudung itu loh. Oh, itu kan saya. Iya, kenapa bercandain seperti Oh, itu? jelas dong. Saya harus begini. Enggak, itu bercanda doang. Bercandaannya kita mah kayak gitu. Iya. Tadi ada nggak sih bilang dia lebih cantik atau emang ini yang paling cantik menurut kamu? Sebenarnya kalau orang menangkap itu sebenarnya bentuk sindiran saya aja. Ketika banyak orang yang iri terus menilai bahwa Lesti nggak pantas segala macam, akhirnya saya buat caption begitu. Itu sindiran halus sebenarnya. Cuma ya syukurnya setelah saya ada lihat beberapa komen, banyak yang nangkap, wah ini ini bentuk pembelaan Bilar ke Lesti. Tapi ada juga mungkin yang nggak nangkap dengan maksud saya, terus menganggap saya ini kok malah jelek-jelekin gitu. Tapi udah itu kembali ke penilaian masing-masing sih. Tapi sebenarnya tujuan saya buat caption gitu selain buat lucu-lucuan, yaitu buat sindiran halus aja buat orang-orang yang banyak orang yang saya sayangkan kecewa ketika yang merasa diri nggak pantas terus malah jatuhnya merendahkan sesama wanita lagi. Maksudnya nggak perlu ngelakuin hal seperti itu lah, apalagi sesama wanita. Nggak perlu mengkotak-kotakan seseorang menurut saya. Jadi, tapi kan banyak yang meragukan akun itu karena akunnya verified. Tanggapan kamu gimana? Ya makanya itu Dede mah sampai ada yang ngasih tahu aja, ih bohongan kali gitu. Dia juga biasa aja, anaknya yang santai ya. Ya udah gitu aja sih. Kalau Dede mah nggak pernah ngambil pusing. Orang saya ledekin aja sih, menang ini nomor 5 sedunia, dia santai aja makan kacang, anteng aja. Bodoh amat, sabodo teng dia mah. Dia tadi senang kan? Dia kami senang kan? Sebanding kamu Ya kalau memang benar kan ya, siapa yang nggak senang ya kan? Dibilang cantik mah gitu. Biasanya bilang cuma emak sama bapak saya doang. Gila, jangan kali gila. Senang cantik. Bentar ya. Nomor rekeningnya masih yang lama kan? Kalau yang soal tanggal 24 itu dibilang kan nggak pacaran, tapi ada itu gimana kan? Kan tadi dia udah bilang, kita Ya, komitmen. maksudnya kan benar dia punya Mulai hari ini. Hari ini kan udah Nggak bisa lama. ini. tapi dia benar semalam lagi itu mau kami kok mau konsultasi di gimana? Oh, yang ketika di acara tersebut, ya kita memang udah bilang, dan seperti dia bilang tadi, cincin tadi sebagai tanda komitmen kita bahwa ya udah gitu, kita nggak pernah pakai embel-embel pacaran sih, ya udah jalanin aja gitu.